Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Latresya Aprilia Brustepu, NIM C1C0262. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Teknik Pengambilan Sampel. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian teknik pengambilan sampel. Nah, sederhananya, sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut. Nah, menurut Supardi tahun 1993, teknik pengambilan dan penarikan sampel atau teknik sampling merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Hal yang sama disampaikan oleh Margono tahun 2004. Penentuan dan pengambilan sampel harus sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi atau bersifat representatif. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengambilan sampel. Mengutip pada materi ajar yang dituliskan oleh Prof. Wayan Susila, pengajar dari Universitas Udayana, terdapat beberapa tujuan dari tahapan dari pengambilan sampel. Pengambilan sampel bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengatasi keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan, seperti ada 3. Yang pertama yaitu apabila populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Nah, yang kedua yaitu terkendala dalam hal keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga yaitu adanya asumsi awal bahwa keseluruhan dalam populasi bersifat seragam sehingga bisa diwakili oleh beberapa sampel yang akan kita jumpai atau kita ambil. Selanjutnya ada cara melakukan pengambilan sampel. Dalam melakukan pengambilan sampel terdapat sistematika atau tahapan yang harus kita ikuti dengan cermat. Mengikuti dengan cermat sistematika yang ada akan membantu kita untuk menjawab tujuan dari penelitian kita. Berikut merupakan tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel. Nah, di sini ada 5. Yang pertama ada mendefinisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang dapat terjadi. Yang ketiga, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Nah, yang terakhir ada melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan sampel atau jenis-jenisnya. Nah, di sini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu teknik pengambilan acak atau random sample atau probability sampling, dan yang kedua ada teknik pengambilan sampel tidak acak atau non probability sampling atau non random sample. Nah, yang dimana masing-masing dari jenis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama tadi teknik pengambilan acak atau random sample atau probability sampling itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana, yang dimana sampel acak atau probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel. Untuk dapat menerapkan kaidah peluang dalam proses penentuan sampel adalah diperlukan suatu kerangka atau kerangka sampel atau sampling frame. Kerangka sampel adalah suatu daftar yang berisi kumpulan elemen-elemen populasi beserta informasinya. Nah, langkah-langkah memilih sampel seharusnya mengikuti kaidah, yaitu yang pertama siapkan kerangka sampel, kedua siapkan tabel angka random, ketiga menentukan metode pemilihan sampel yang akan digunakan. Nah, jenis yang kedua yaitu pengambilan sampel acak sistematis. Nah, yang dimana pengambilan sampel acak sistematis ini ialah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu.
Sampel sistematis seringkali menghasilkan kesalahan sampling atau sampling error yang lebih kecil disebabkan anggota sampel menyebar secara merata di seluruh provinsi. Nah, jenis yang ketiga ada pengambilan sampel acak berstrata. Stratified random sampling yaitu metode pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang memiliki susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi memiliki anggota unsur-unsur yang tidak bersifat homogen dan berstrata secara proporsional, sehingga setiap strata harus terwakili dalam sampel. Nah, jenis yang keempat yaitu pengambilan sampel acak berdasar area. Pengambilan sampel acak berdasarkan area atau cluster random sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang digunakan di mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok individu atau cluster. Sehingga unit yang terpilih menjadi sampel bukan individu, namun kelompok individu yang telah tertara. Dan jenis yang terakhir ada area sampling atau sampel wilayah bertingkat atau multi-stage sampling. Multi-stage sampling disebut juga sebagai teknik sampling acak bertingkat. Secara singkat, multi-stage sampling adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, salah satu kunci yang perlu diketahui adalah adanya beberapa metode sampling berbeda yang digunakan. Nah, selanjutnya teknik yang kedua ada teknik pengambilan sampel tidak acak atau non-probability sampling atau non-random sample yang terdiri dari 6. Yang pertama ada purposive sampling. Dalam teknik ini, seorang peneliti bisa memberikan penelitian terhadap siapa yang sebaiknya berpartisipasi di dalam sebuah penelitian. Seorang peneliti dapat secara tersirat memilih subjek yang dianggap representatif terhadap suatu populasi. Teknik pengambilan sampel jenis ini umumnya digunakan oleh media ketika akan meminta pendapat dari publik mengenai suatu hal. Yang kedua ada snowball sampling, yang dimana snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang peneliti terapkan ketika subjek sulit dilacak. Misalnya, akan sangat menantang untuk mensurvei orang-orang yang tidak memiliki perlindungan atau imigrasi ilegal. Dalam kasus seperti itu, menggunakan teori bola salju, peneliti dapat melacak beberapa kategori untuk mewawancarai dan mendapatkan hasil. Yang ketiga ada accidental sampling, yang dimana teknik pengambilan sampel ini bergantung pada kemudahan akses ke subjek seperti survei pelanggan ke mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Nah, biasanya disebut sebagai convenience sampling karena kemudahan peneliti dalam melakukan dan berhubungan dengan subjek. Yang selanjutnya ada quota sampling. Apabila ingin menggunakan metode quota sampling, maka seorang peneliti harus menetapkan standar sebelumnya sehingga ia bisa memilih sampel yang akan digunakan untuk mempresentasikan populasi. Dan yang kelima ada teknik sampel jenuh, di mana teknik sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling jenuh berbeda dengan sensus karena sensus populasinya besar, sedangkan sampling jenuh menggunakan populasi yang relatif kecil meskipun keduanya sama-sama menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan sampel. Nah, yang terakhir ada sampling sistematis atau systematic sampling. Teknik sampling sistematis merupakan teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh peneliti maupun nomor identitas tertentu. Ruang depan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya.
Jadi kesimpulan dari materi saya yaitu teknik sampling dibentuk sebagai cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data penelitian. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar nantinya bisa mendapatkan sampel yang representatif untuk penelitian lebih lanjut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih.